Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Majelis Maulid malam Jumat Musalla Al-Mahsyurin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah mudahkan langkah kita untuk hadir ke tempat ini. Kita membaca perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad dari kitab Maulid Simtud Durar yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari kitab beliau Allah juga limpahkan keberkahan yang banyak untuk kita sekalian. Dan mudah-mudahan nama baginda Nabi yang kita sebut-sebut di tempat ini juga menjadi asbab Allah menurunkan banyak rahmat kepada kita. Dan pada akhirnya nanti Allah akan juga mengizinkan kita semuanya mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Hadirin, di antara perintah Nabi kepada kita ketika berada pada hari Jumat ataupun malam Jumat adalah kita diperintah untuk banyak bersolawat. Kata Nabi dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud, baginda bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah." Sesungguhnya hari yang terbaik di antara hari-hari di antara hari-hari yang ada pada kalian itu adalah hari Jumat. Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Hari yang terbaik bagi kalian itu adalah hari Jumat. Terbaik dalam pekanan. Kalau terbaik tahunan adalah Yaumul Arafah. Kemudian kata Nabi, fa'aksiru as-salah alayya fih. Maka perbanyaklah sholawat ke atasku pada hari itu, pada hari Jumat ataupun pada malam Jumat. Kenapa? Fa innaha ma'rudatun alayya, karena salawat yang kita sampaikan kepada Nabi pada malam Jumat atau hari Jumat akan disampaikan kepada Rasulullah, akan ditunjukkan kepada baginda Rasulullah, dan Rasulullah melihat siapa saja di kalangan umatnya yang banyak bersalawat pada malam Jumat itu ataupun pada hari Jumat itu. Sehingga ketika orang banyak bersolawat kepada Nabi pada malam Jumat ataupun hari Jumat, maka ini akan mendapatkan bisyarah bahwa beliau yang banyak bersolawat akan mudah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqrabukum ilayya manzilatan, kata Nabi, orang yang paling dekat kedudukannya dengan aku di dalam surga, aktsarukum alayya salatan, orang yang paling banyak salawatnya ke atas aku, kata baginda Rasulullah. Dijelaskan oleh para ulama ukuran banyak dalam salawat itu pada hari Jumat berapa. Al-iktsaru fis shalah, banyak dalam salawat ketika pada hari Jumat atau malam berapa, kan nggak disebutin. Nabi cuma suruh banyak bersalawat. Ada ulama yang mengatakan aqallul iktsar, sekurang-kurangnya ukuran banyak itu adalah mi'ata marrah, 300 kali ya. Ukuran banyak, sekurang-kurangnya ukuran banyak itu adalah 300 kali. Jadi kalau kita selawat di luar hari Jumat, biasanya mungkin kita baca 10, ada yang 100 ya. Kalau hari Jumat atau malam Jumat paling kurang 300.
ya. Paling kurang kita baca 300. Nanti ini pulang dari sini sebelum kita tidur kita sholawat dulu, ya. Minimal 300, ya. Minimal 300. Kita bisa pakai tasbih untuk kita menghitung berapa banyak yang kita sudah ucapkan sholawat yang kita bacakan tadi. Itu akan memperbanyakkan sholawat kita pada hari Jumat ataupun malam Jumat. Itu yang secara khusus Nabi sebut, ya. Makanya dengan kita membaca kitab Maulid Simtud Duror ini juga setidaknya kita juga banyak bersolawat. Karena kita baca selawat kita sebut nama Nabi, otomatis kita akan bersolawat. Itu sudah merupakan hitungan tersendiri, ya. Maka jamaah kita beruntung kita bisa melaksanakan kegiatan rutin seperti ini di mushola yang kita cintai. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan bahasan daripada kitab Simtud Duror. Kita masih berada pada pasal yang ke-12. Belum selesai, kita baru separuh jalan. Terakhir kita berhenti pada perkataan musannif tilkal hadrati ba'da an athna ala tilkal hadrati bittahiyyatil mubarakatis salawatit tayyibah, ya. Itu ya, kalau nggak salah, ya. Nah, setelah beliau memuji dengan penghormatan yang berkah dan juga salawat yang baik, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi berjumpa dengannya, Allah Subhanahu wa taala menyambut dengan ucapan assalamu alayka. Pertama Nabi ucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Kemudian disambut oleh Allah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Disambung lagi oleh Nabi assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Nah, itu ucapan yang diucap oleh Nabi ketika berada di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayalaha min nafahatin ghamirah, maka sungguh baik pemberian yang banyak daripada pemberian yang banyak. Wa tajalliyatin 'aliyatin fi hadaratin bahirah, dan penampakan yang tinggi dalam hadrat yang jelas. Tashhadu fiha dzatu lidzat, yang mana di situ zat bersaksi untuk zat, ya. Zat Nabi bersaksi atas zat Allah dari ucapan yang diucapkan tadi. Wa tatalaqqa awatifar rahmat, dan mendapatkan atau menerima pemberian kasih sayang, rahmat Allah. Wasawabighal fuyudati bi aidil khudu'i wal ikhbat, dan aliran-aliran yang banyak dengan tangan yang rendah hati, ya. Rutabun tasqutul amaniyu hasra dunaha ma wara'ahunna wara. Darjat dengan darjat yang harapan, ya. Rutabun tasqutul amani. Rutabun itu tingkatan atau darjatnya. Tasqutul amani, harapan yang jatuh karena kecewa. Hasra dunaha ma wara'ahunna wara, ya. Yang di belakangnya tidak ada yang belakang. Ini bahasa-bahasa bahasa-bahasa prosa, ya, mengungkapkan betapa besarnya karunia yang diperoleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu merupakan karunia yang besar. Dipuji oleh pengarang kitab dengan pujian yang begitu rupa,
ya, adanya tajalliyat, ya, kemudian awatifur rahmat, itu merupakan karunia Allah yang sangat besar. Aqala al-habibu sallallahu alaihi wasallam fi tilkal hadrati min sirriha ma aqal. Dan pada saat itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang beliau ketahui. Wattasala min ilmiha bimattasal, dan bersambung dari ilmunya dengan apa yang tersambung. Fa'auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ini dinukilkan satu ayat yang menceritakan bagaimana proses Nabi berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surah An-Najm ini, ya, fa'auha ila abdihi ma auha. Maka Allah memberi wahyu kepada hambanya. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Maka hati tidak berbohong apa yang dia lihat, ya. Ini cerita di mana Allah menceritakan Nabi itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fa'auha ila abdihi ma auha. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati tidaklah membohongi apa yang dia lihat. Hadirin sekalian, saya mau cerita sedikit di sini. Pertemuan Nabi dengan Allah atau kesempatan di mana Nabi diberikan peluang untuk berjumpa dengan Allah itu merupakan karunia yang besar, ya, merupakan karunia yang agung daripada Allah. Tidak ada makhluk lain yang mendapatkan karunia ini daripada Allah. Orang kalau diberikan hadiah, ya, dengan orang yang diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan yang memberi hadiah itu beda, ya. Kalau kita cuma dikasih hadiah itu biasa, tapi kalau diberikan kesempatan untuk hadir ke tempat orang yang memberi hadiah itu penghormatan, ya. Sama kalau kita dapat BS, bantuan langsung tunai, BLT kan dari pemerintah itu dikasih BLT setiap orang, girang kita. Tapi ketika kita dapat undangan dari presiden contohnya kan, sebagai pemimpin negara, kemudian diberikan BLT itu secara langsung, bahkan lebih daripada yang kita biasa dapat, itu merupakan satu penghormatan bagi orang yang mendapatkannya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada Nabi untuk berjumpa dengannya, itu merupakan karunia yang besar yang gak pernah Allah kasih dengan makhluk yang lain. Nabi Musa alaihissalam, beliau pernah minta kepada Allah untuk bisa melihat Allah. Allah cerita dalam surah Al-A'raf, ya. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Ketika dia sudah sampai, Musa sudah sampai di tempat yang sudah ditentukan. Wa kallamahu rabbuhu, Allah berkata kepada dirinya. Kemudian qala rabbi arini anzur ilaik. Kata Musa, izinkan aku untuk melihat engkau. Nabi Musa minta, ya. Kata Allah, qala lan tarani, kamu gak akan pernah bisa melihat aku. Kamu gak akan pernah bisa melihat aku. Dalam ayat itu Allah menggunakan harful lan, ya. Lan, kalau ada perkataan lan itu lil abad, artinya selama-lamanya nggak akan pernah. Nah, ini ada perdebatan di sini sedikit. Kalau ulama Mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa Allah itu nggak akan bisa dilihat. Kata Allah kan, lan taroni, kamu nggak akan pernah bisa melihat. Karena lan itu fungsinya lil abad, selama-lamanya. Nah, begitu. Kata Mu'tazilah nggak mungkin bisa. Tapi kata ulama ahlu sunnah, kata mereka bisa, Allah itu bisa dilihat. Apa dalilnya? Dalilnya ayat yang lain. Di antara ataupun nikmat terbesar bagi penghuni surga adalah melihat Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Nikmat terbesar adalah ketika kita melihat zat Allah di dalam surga. Nah, itu menjadi
pembatal kepada apa yang disampaikan oleh orang-orang Mu'tazilah. Yang dimaksudkan Allah dalam ayat ini, lantaroni, itu di dunia. Di dunia ini nggak akan ada orang yang mampu melihat Allah, siapapun itu. Kemudian Allah buktikan lagi. Kalau kamu nggak percaya, kata Allah, walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Akan tetapi lihatlah kepada gunung itu. Apabila dia tetap di tempatnya, maka kamu pasti bisa lihat saya. Dalam penafsiran ayat ini, Allah bertajalli, menampakkan dirinya pada gunung, ya. Bertajalli, Allah bertajalli. Jadi dalam hadis itu disebutkan seperti orang yang meletakkan jarinya di atas gunung itu, gitu ya. Ini tafsiran nih. Diletakkan jarinya di atas gunung itu hancur lebur, bergoncang, kemudian hancur lebur. Dan ketika itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Musa kemudian pingsan, nggak sadarkan diri, nggak bisa lihat, ya. Di dunia nggak akan ada yang bisa lihat. Makanya Allah mengizinkan Nabi untuk berjumpa dengannya bukan di dunia, tapi di Sidratul Muntaha, di Mustawa, melebihi tempat yang nggak bisa dilewati oleh makhluk siapapun. Sampai Jibril pun nggak bisa lewat. Jibril cuma sampai ke Sidratul Muntaha, sampai situ saja. Kata Jibril, Muhammad, aku nggak bisa ngikutin kamu lagi. Kalau aku lewat dari batas ini, aku akan terbakar. Kemudian Nabi lewat batas yang nggak bisa dilalui oleh Jibril, ya. Jadi boleh dikatakan Nabi itu punya keistimewaan yang nggak dimiliki makhluk yang lain. Manusia kan punya unsur yang namanya nasut, ya. Kemudian ada lagi unsur yang namanya malakut, ya. Yang terakhir adalah lahut, ya. Unsur nasut ya unsur kemanusiaannya. Kemudian unsur malakut. Nah, dua unsur ini, dua dimensi ini itu bisa dilewati oleh Nabi. Orang kan bisa lihat, orang kan nggak mungkin semuanya bisa lihat malaikat, ya. Terbatas karena mereka punya dimensi yang berbeda. Nabi Muhammad bisa melewati itu semuanya. Naik ke langit, ketemu dengan malaikat penjaga pintu langit, itu semuanya dilewati oleh Nabi. Yang nggak dilewati oleh manusia biasa, Nabi bisa melaluinya. Alam nasut Nabi sudah biasa, ya. Alam malakut Nabi melewatinya dengan mudah, ya. Kemudian yang terakhir, nah, Jibril nggak bisa masuk pada dimensi ini, dimensi alam lahut. Nabi bisa lewat ke situ. Artinya dimensi kerohanian Nabi itu begitu hebat, begitu luar biasa, dan tidak ada makhluk yang bisa mendapatkannya. Itu merupakan fuyudat, karunia daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah satu-satunya orang yang diberikan izin untuk bisa menghadap Allah secara langsung. Lalu kemudian kata pengarang kitab, fa'auha ila abdihi ma auha. Allah mewahyukan kepada hambanya apa yang diwahyukan. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Hati tidak bisa membohongi apa yang dia lihat. Nah, ini pernah saya bahas juga kalau tidak salah pada pertemuan yang terakhir, apakah Nabi bisa betul melihat Allah? Ya. Ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Sebahagian ulama dan sahabat-sahabat mengatakan Allah dilihat oleh Nabi. Cuman ketika Nabi ditanya, apakah kamu melihat Allah? Nabi cuma ngomong ra'aitu nuron, ya. Nabi cuma ngomong ra'aitu nuron. Dia nggak katakan itu Allah. Cuma Nabi bilang ra'aitu nuron.
Ya, gitu. Kemudian kata Aisyah nggak setuju. Ada sahabat yang mengatakan Nabi itu melihat Allah. Nabi nggak lihat Allah. Ya, gitu. Karena nas yang menyebutkan peristiwa itu tidak spesifik menyebutkan bahwa Allah dilihat oleh Nabi. Ya kan? Ada perkataan Allah yang dilihat? Nggak ada. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Hati tidak membohongi apa yang dia lihat. Apa yang dia lihat nggak disebutin apakah Allah ataupun bukan. Ala kulli hal, apa yang dilihat oleh Nabi sesuatu yang luar biasa, ya, yang tidak bisa dilihat oleh manusia yang lainnya. Itu merupakan karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya melihat itu merupakan satu keinginan seorang hamba. Makanya dia kenapa menjadi nikmat yang paling besar. Keinginan untuk melihat itu merupakan nikmat yang paling besar. Kenapa Nabi Musa kepengen melihat Allah? Karena memang manusia itu pada dasarnya mereka itu susah beriman dengan sesuatu yang nggak kelihatan. Ya, itu agak susah sebetulnya. Mengimani sesuatu yang nggak kelihatan itu merupakan sesuatu yang susah. Makanya Nabi Musa ingin, ya, meyakinkan hatinya bagaimana sebetulnya rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menenteramkan hati, setidaknya kan gitu. Nah, kemudian itulah juga yang menjadi karakter umat Bani Israel. Ya, orang-orang Bani Israel itu sangat materialistik. Artinya sangat kebendaan. Apa saja ingin ada kelihatan bentuknya, sampai Tuhan pengen dilihat. Gitu ya. Makanya kan ada cerita kenapa Nabi Musa Bani Israel mereka membuat apa? Membuat patung bentuknya anak sapi, ya kan? Baqarah, ya kan? Kenapa sampai dibikin patung anak sapi yang kemudian dikatakan sebagai Tuhan itu? Karena memang mereka itu ingin memvisualisasikan Tuhan, gitu ya. Karena manusia tuh begitu karakternya, pengen lihat bagaimana bentuknya Tuhan. Maka jangan heran banyak agama yang kemudian mereka memvisualisasikan Tuhannya dengan imajinasi masing-masing. Agama Buddha itu digambarkan Tuhannya seperti, ada yang seperti gajah, ya kan, Ganesha, ada yang seperti monyet, Hanuman, kemudian ada yang tangannya banyak, kan gitu, tangannya banyak, apa namanya tuh, dewa Siwa apa tuh, ya, itu kan namanya memvisualisasikan Tuhan berdasarkan imajinasi, ya. Kemudian agama Kristen juga begitu, menganggap bahwa yang disalib itu adalah Tuhan. Gambarnya gimana? Dibentuk seperti orang yang sedang tidak berdaya, kemudian rambutnya panjang, kumisan, ya. Itu kan digambarkan. Nah, hadirin jamaah, nah, itulah kemudian menjadi ujian keimanan seseorang. Kalau mereka bisa mengimani sesuatu yang tidak bisa dilihat, maka sesuatu itu merupakan iman yang kokoh. Makanya Nabi sangat gembira dengan orang-orang yang tidak pernah melihatnya tapi beriman dengannya. Ya, beruntung orang yang melihat aku kemudian beriman denganku. Tapi Nabi beruntung, lebih beruntung lagi orang yang nggak pernah lihat aku kemudian mereka beriman dengan aku. Nabi kagum kepada kita, nggak pernah ketemu Nabi, nggak pernah lihat mukjizat Nabi, tapi kita yakin bahwa Nabi itu adalah utusan Allah yang kita ikuti ajarannya. Itu luar biasa. Nabi sangat rindu kepada kita. Makanya kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad yang betul-betul cinta kepada beliau. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita teruskan. Fama hiya illa minhatun khassasat biha hadratul imtinan. Hal itu tidaklah
melainkan merupakan pemberian, minhatun, karunia atau pemberian, khassasat biha hadratul imtinan, yang dikhususkan, ya, yang dikhususkan dengannya oleh hadratul imtinan, oleh Allah Subhanahu wa taala, hadzal insan, kepada manusia ini, yakni Nabi Muhammad SAW. Wa auladhu min awatifihar rahimati ma ya'jizu an hamlihi tsaqalan, yang ia beri dari kasih sayangnya yang manusia dan jin tidak mampu untuk membawanya. Nah, artinya karunia besar ini tidak mungkin dibawa, tidak mungkin dipikul oleh makhluk yang lain. Anham ma ya'jizu an hamlihi tsaqalan. As-tsaqalan itu maksudnya jin dan manusia, ya, jin dan manusia. Nikmat ini walaupun dia nikmat, tapi nggak bisa sembarangan orang bisa menanggungnya, cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tilka mawahibu la yajsurul qalamu ala syarhi haqaiqiha. Dan pemberian tersebut tidaklah ada pena yang mampu untuk menjelaskan tentang hakikat-hakikatnya. Ya, artinya tidak ada yang bisa menggambarkan betapa hebat karunia tersebut dan hakikat yang apa yang dialami oleh baginda Rasulullah. Wala tastati'ul alsunu an tu'riba an khafiyyi daqaiqiha. Kemudian lisan juga tidak mampu mengungkapkan, ya, an khafiyyi daqaiqiha, dari apa yang tersembunyi, yang halus-halus, yang detail-detail, ya. Lisan kita tidak bisa menjelaskannya secara sempurna. Khassasat bihal hadratul wasi'ah, yang dikhususkan oleh hadrat yang luas. Hadhil ainan nadhirata wal udhunas sami'ah, ya, yang dikhususkan oleh hadrat yang luas kepada mata yang memandang ini dan telinga yang mendengar. Fala yatma'u tami'un fil ittila'i ala masturiha, maka orang yang menginginkan, orang yang berharap, tidak akan dapat berharap untuk melihat tertutupnya. Wal ihatati bi syuhudi nuriha, ya, dan meliputi, memandang cahayanya. Fa innaha hadratun jallat an nazarin nazirin, hal tersebut adalah fa innaha hadratun, hal tersebut adalah hadrah, ya, jallat an nazarin nazirin, yang sulit dilihat oleh pandangan orang yang melihat. Jadi digambarkan oleh pengarang kitab, apa yang Nabi lihat itu sesuatu yang tidak mungkin bisa dilihat oleh orang-orang yang biasa, ya. Kalau Nabi itu kan digambarkan dalam kitab Simtud Duror ini, sebelum adanya alam semesta ini kan katanya diciptakan dulu nur Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian kenapa Nabi bisa mampu untuk melihat nurnya Allah? Karena mempunyai kesamaan, ya, antara nur dengan nur. Manusia biasa, jangankan cahayanya Allah, nurnya Allah, cahaya matahari pun kita nggak bisa lihat, ya kan? Kita lihat matahari sedang terik-teriknya, kita lihat nggak bisa kita. Kenapa? Kemampuan kita terbatas. Tapi Nabi itu bisa melihat nurnya Allah. Kenapa? Karena memang Nabi itu punya nur juga, ya, nur Muhammad. Apa yang disebut dengan nur Muhammad, ya. Makanya Nabi mampu melihat apa yang tidak mampu dilihat oleh orang-orang yang biasa.
wa rutbatun azzat an ghairi sayyidil mursalin, dan derajat yang tinggi, ya, yang agung, yang selain junjungan Nabi itu nggak bisa mendapatkannya. Fahani'an lil hadratil Muhammadiyah, maka hani'an, ya, kebaikan bagi hadrat al Muhammadiyah, ma wajahaha min atayal hadratil ahadiyah, ia temui dari pembelian hadrat ahadiyah, yakni Allah Subhanahu wa taala, wa bulughuha ila hadzal maqamil azim, dan sampainya beliau kepada kedudukan yang tinggi ini. Jadi hadirin, ini nggak banyak yang bisa disyarahkan di sini. Kenapa? Karena hanya pujian, ya, hanya pujian akan kehebatan Nabi yang bisa berjumpa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dari awal sampai akhir semuanya pujian. Jadi kita mau mensyarahkan itu gimana, ya? Agak kesulitan gitu, ya, karena semuanya adalah bentuk pujian, ya. Tapi bentuk pujian yang disampaikan betul-betul pujian yang boleh dikatakan mengandungi nilai bahasa yang cukup tinggi, ya. Ini kan kitab Maulid Simtud Durar, ini kan merupakan tulisan yang bentuknya prosa, ya, nathar, makanya semuanya kelihatan seperti indah didengar, enak didengar. Kenapa? Karena dia berbentuknya seperti prosa. Jadi ya, jamaah yang dirahmati Allah, pada pasal ini adalah berkaitan dengan karunia Allah, ya, tasyrif daripada Allah kepada Nabi Muhammad, dengan nikmat yang agung bahwa baginda Rasulullah dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan puncak daripada kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi. Dan setelah ini nggak diceritakan lagi tentang nikmat yang Allah berikan kepada Nabi. Nanti setelah ini itu ceritanya udah lain lagi. Ceritanya tentang syama'il, ya, tentang bagaimana bentuk tubuh Nabi, ya, ciri-cirinya Nabi, sifat ucapan Nabi, itu akan disebutkan pada bab terakhir ini. Sebelum terakhir, ya, bab yang ke-13. Nah, begitu. Ini masuk syama'il. Makanya ada yang berkata kalau baca kitab Simtud Durar jangan lupa baca yang ke-13. Karena itu syama'ilnya, ya, penting juga. Walaupun ada yang berkata sampai wahina baroza, wahina baroza itu, ya, ada pendapat seperti itu, ya kan. Tapi itu pendapat. Tapi kalau dilihat isinya kalau kita mau kenal Nabi, kenalnya pada yang pasal 13. Karena itu karakter, ciri-ciri fisik Nabi dan sebagainya, ya, panjang tuh, ya, cukup panjang itu. Kalau ini kayaknya bisa 2 kali giliran nih. Ini bisa dijelaskan dengan panjang lebar kalau yang ini, gitu, ya. Karena ini sifat-sifat Nabi, ya. Nah, kalau kita baca yang ini kita makin kenal nanti sama Rasulullah SAW. Insyaallah, mudah-mudahan. Yang terakhir penutupnya walaqad tasofa, itu pamungkasnya, gitu bilang. Pamungkasnya ini boleh bilang mau nggak mau harus baca nih walaqad tasofa. Kalau kita baca Maulid walaqad tasofa jangan sampai tinggal, walaupun banyak orang habis asraqal udah tutup, ya kan. Doa, langsung doa. Yang mau ringkas begitu sih. Ya, tapi yang penutupnya pamungkasnya ini, ya, 13-14. Ya. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah juga akan jadikan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad, yang juga akan dikumpulkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan
dan kita diberikan taufik untuk bisa menghatamkan kajian kitab Simtud Duror ini, dan pada akhirnya kita juga mendapatkan keberkahan daripada pengarang kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa wa'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin. فقهنا وإياهم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.